Halo adik-adik Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1. Jumpa lagi dengan Abang Samuel Nenggolan. Kita mau beribadah hari ini, kita beribadah khusus ya, memperingati Jumat Agung. Adik-adik, Jumat Agung itu tahu apa? Oh iya, betul. Adik-adik, hari kematian Tuhan Yesus Kristus ya. Yesus mati di kayu salib. Ya. Kita sebagai anak-anak kecil, anak-anak yang sudah Tuhan berkati, kita sebaiknya, selayaknya beribadah pada saat ini. Kita bersungguh-sungguh, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan di hari Jumat Agung ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyambut akan ibadah kita Jumat Agung ini. Mari kita sambut dengan pujian di Bukit Golgota, tampaklah salibku. Kita mempersiapkan ibadah kita berdoa sejenak. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mengikuti ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau hadir dalam ibadah kami dan mengajarkan kami supaya kami semakin mengerti apa arti Jumat Agung dalam kehidupan kami.
Tuhan hadirlah karena kami siap untuk beribadah sekolah minggu. Amin. Ada sukacita di hari Jumat Agung ini? Harus ya, sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini seluruh umat Nasrani bersukacita sambil menghayati pengorbanan Yesus Kristus di kaki salib. Mari kita memuji Tuhan pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau merenungi firman Tuhan. Firman Tuhan yang khusus pada saat ini menyapa adik-adik dimanapun adik-adik berada. Mari dihantarkan oleh pujian ini. Yesus disalibkan karena cinta saya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa Adik-adik sekolah minggu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat Agung pada saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu sekalian di dalam mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Amin.
Adik-adik sekolah minggu yang Amang Pendeta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di hari Jumat Agung pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Amang Pendeta akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, pasti kalian pada saat ini pada bingung, mengapa di hari Jumat kita beribadah? Dan seperti tidak biasanya, kata Jumat di belakangnya ada kata agung, Jumat Agung. Kira-kira apa sih makna Jumat Agung? Mengapa di hari yang dinamakan Jumat Agung itu kita beribadah? Dan kenapa orang pada hari Jumat Agung memakai pakaian hitam-hitam saat pergi ke gereja? Adakah di antara adik-adik sekolah minggu sekalian yang pernah mengetahuinya? Ya, adik-adik sekalian. Jadi, kalau kalian pernah tahu atau kalian pernah dengar mengapa kita berpakaian hitam kalau pergi ke suatu acara, itu karena kita sedang pergi ke acara duka cita. Kalau kita sedang melayat kerabat kita, keluarga kita, atau teman kita yang meninggal dunia, kita pasti memakai pakaian hitam. Loh, di Jumat Agung ini siapa yang mati? Siapa yang meninggal dunia? Ya, itulah adik-adik yang kita rayakan. Bahwa Yesus kita peringatkan di hari Jumat Agung ini tersalib dan merenggangkan nyawanya. Mengapa ada kata agung di belakang hari Jumat? Karena sangat agung hari itu. Agung itu apa artinya? Besar. Agung itu artinya luar biasa, hebat. Itulah arti agung. Berarti Jumat Agung hari Jumat yang luar biasa, hari Jumat yang sangat hebat, hari Jumat yang tidak pernah terlupakan umat manusia. Karena apa? Karena di situ Yesus memberikan nyawanya supaya manusia dapat ditebus dosa-dosanya, agar manusia dapat beroleh keselamatan. Oleh karena itu, kita merayakan hari Jumat Agung dengan memperingati Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Adik-adik sekalian, Amang Pendeta pernah mendengar suatu cerita dari guru sekolah minggu Amang Pendeta tentang kira-kira apa yang tidak jauh berbeda gambaran tentang Jumat Agung ini. Jadi di suatu kota, adik-adik sekalian, di sana ada banyak para orang-orang jahat hidup di kota itu. Ada seorang pencuri,
ada seorang yang menjual obat-obat terlarang, ada seorang pembunuh, ada seorang penjina. Mereka hidup di kota itu, dan kota itu sangat terkenal dengan perbuatan jahatnya. Pada suatu ketika, adik-adik sekalian, seorang atau orang-orang dari kota itu hendak berpergian ke kota lainnya. Jadi mereka menggunakan transportasi umum yang menggunakan kereta api agar mereka dapat berpindah dari kota mereka ke kota lain, misalnya untuk berbelanja atau bepergian ke rumah sanak saudaranya. Kemudian mereka menggunakan jasa kereta api. Dan kereta api ini untuk pergi ke kota lain, dia harus melewati suatu jembatan yang tinggi, suatu jembatan yang menjembatani antara kota satu dan kota yang lain, karena di bawahnya dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam. Jadi harus ada petugas kereta api di sana yang harus menurunkan jembatan. Karena kalau jembatan itu terus terpasang di sana, tentu jembatannya akan roboh karena terlalu berat jembatan itu untuk menahan bebannya. Kemudian kereta api hendak lewat. Kemudian petugas jembatan ini seperti biasa menurunkan jembatan itu supaya kereta api dapat lewat. Adik-adik sekalian, ternyata jembatan itu tidak mau turun. Petugas yang mengatur jembatan itu sangat panik. Bagaimana nanti kereta api itu pasti akan jatuh ke dalam jurang apabila jembatan itu gagal turun. Saking paniknya petugas jembatan itu, ia akhirnya mencoba segala cara supaya jembatan itu dapat diturunkan. Sebentar lagi, tidak lama lagi, dia mendapat kabar bahwa kereta api akan melintas. Ternyata pada saat itu, anak dari penjaga jembatan kereta api itu berada bersama dengan ayahnya saat bertugas. Karena memang dia harus memeriksa apa yang ada di bawah jembatan itu. Dia harus menggunakan jasa anaknya agar ia bisa masuk ke dalam kolong jembatan besi itu untuk melihat apa yang menyangkut di jembatan itu. Untuk ukuran badan orang dewasa tidak dapat masuk ke kolong jembatan karena terlalu sempit untuk orang dewasa. Akhirnya adik-adik sekalian, papanya ini mengatakan, kamulah yang masuk ke kolong jembatan itu untuk memeriksa apa yang menyangkut sehingga jembatan tidak mau turun. Adik-adik sekalian, ternyata ketika anak ini masuk ke dalam kolong jembatan itu perlahan-lahan mulai dapat turun. Tetapi anak itu masih tersangkut di dalam jembatan. Sedangkan kereta api sebentar lagi akan melintas. Bapak dari anak-anak ini harus memilih. Dia harus menyelamatkan anaknya yang masih di dalam kolong jembatan itu, atau dia harus menyelamatkan banyak orang yang ada di dalam kereta api. Terlebih pertimbangannya adik sekalian, di dalam kereta api itu, yang ada di dalam kereta api itu adalah orang-orang yang dikenal sangat jahat. Ada seorang pemabuk, ada seorang penjina, ada seorang pencopet. Kota-kota yang sangat terkenal dengan kelakuan-kelakuan jahatnya. Tetapi di bawah kolong jembatan itu, kalau nanti jembatan itu tertutup, anak yang dikasihinya pasti akan terjepit dan akan mati. Suatu pertimbangan yang sangat matang harus dilakukan oleh bapak ini dengan segera menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan orang banyak yang dikenal melakukan banyak kejahatan itu. Adik-adik sekalian, kemudian dengan sangat terpaksa, dengan sangat pedih hatinya, kemudian bapak itu menurunkan jembatan dan anaknya kemudian merenggang nyawa, mati terjepit oleh jembatan, sehingga kereta api yang membawa orang-orang jahat itu dapat melintasi jembatan yang sangat dipisahkan oleh jurang itu. Pada akhirnya jembatan itu turun dan anaknya masih terjepit di dalam. Anaknya harus merenggangkan nyawa agar dapat menyelamatkan orang-orang di dalam kereta api yang terkenal sangat jahat itu.
Kemudian ketika kereta api melintas, bapak ini berteriak sekuat-kuatnya. Kemudian orang dalam kereta bingung, mengapa bapak penjaga jembatan kereta api ini malah berteriak? Ada apa yang salah? Apakah dia sedang frustasi ataukah dia sedang mabuk? Mereka di dalam kereta api itu hanya tertawa saja. Dan kemudian pada keesokan harinya mereka baru mendapatkan informasi bahwa bapak itu berteriak karena anaknya yang di bawah kolong jembatan itu terjepit oleh jembatan ketika dia berusaha untuk menurunkan jembatan supaya orang dalam kereta boleh selamat. Kemudian orang-orang dalam kereta itu berubah pikirannya, berubah perilakunya, berubah sikapnya, dan kemudian akhirnya mereka sadar bahwa anak yang dikasih bapak itu telah memberikan nyawanya agar mereka dapat bertobat dan mengenal Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, demikian jugalah kisah tentang pengorbanan Yesus. Yesus diutus Bapaknya ke tengah-tengah dunia, anak yang dikasihi oleh Allah, agar manusia boleh selamat. Adik-adik sekalian, pada saat ini kita melihat bagaimana Allah yang mengirim Yesus ke tengah dunia, melihat anak yang dikasihinya itu tersalib. Dalam firman Tuhan pada saat ini, dia tersalib di Bukit Golgota, atau dalam bahasa aslinya disebut dengan Bukit Tengkorak. Dia tersalib di tengah-tengah para penjahat. Dia disalib di tempat para penjahat berada, padahal Yesus tidak melakukan kejahatan. Yang lebih menyakitkan lagi, banyak orang menginginkan hal-hal yang tidak baik atas diri Yesus. Dengan mengejeknya, dengan mengolok-oloknya, dengan menempelkan di atas salib Yesus bahwa dia mengatakan dia sendiri adalah raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus tetap mengatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Itu ada tertulis di ayat 19. Pilatus menyuruh memasang tulisan itu yang bunyinya Yesus orang Nazaret, orang Yahudi. Pilatus di satu sisi mengakui bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi, dan ini membuat banyak orang Yahudi tidak suka. Tetapi Pilatus mengatakan, tetaplah tertulis di situ, karena memang Pilatus sadar bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tetapi karena tekanan orang banyak, pada akhirnya Pilatus harus memberikan pilihan orang banyak yang menentukan jalan kematian Yesus. Dan kemudian ketika Yesus akan menyerahkan nyawanya, dia ditelanjangi dan pakaiannya hendak dibagi-bagi. Dan lebih buruknya lagi, pakaiannya itu diundi. Siapa yang layak mendapatkan pakaian Yesus yang lusuh itu? Betapa hancurnya hati Allah melihat putra yang disayanginya menjadi korban dari tumbal dosa manusia. Inilah adik-adik sekalian yang kita peringati. Seharusnya kita semakin berterima kasih kepada Yesus ketika kita memandang salib Yesus itu. Karena salib yang hina, tempat orang berdosa, telah dijadikan Allah sebagai salib yang mulia, supaya semua orang percaya, termasuk adik-adik sekolah minggu sekalian, boleh menerima keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah di Jumat Agung pada saat ini, kita mengakui Yesus adalah Raja atas hidup kita. Yesus adalah Raja di dalam kehidupan kita, seluruh gerak langkah kita, di dalam seluruh iman percaya kita, bahwa Dialah yang berkuasa atas hidup kita, sehingga kehidupan kita adik-adik sekalian adalah kehidupan yang terus menuruti apa keinginan Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Selamat memperingati Jumat Agung, adik-adik sekalian. Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Hiduplah di dalam keselamatan yang telah diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, ketika kami memandang salib Yesus, kami bersyukur atas pengorbanannya di kayu salib, sehingga orang berdosa boleh Engkau selamatkan. Biarlah Tuhan pengorbanan-Mu tidak sia-sia, tetapi Tuhan kami boleh menghayatinya, sehingga Tuhan setiap pengorbanan yang Engkau lakukan di dalam Yesus Kristus
boleh kami hayati sebagai perbuatan iman kami, di dalam kami menjalani kehidupan keselamatan kami, sehingga kami terus berjuang di dalam hidup ini untuk menjauhi segala dosa pelanggaran, sehingga pengorbanan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Biarlah kematian Kristus menjadi tanda bagi kami bahwa kami akan mati di dalam Kristus, sehingga ketika kami mati di dalam Kristus, kami akan dibangkitkan bersama Kristus yang bangkit di dalam kebangkitan Kristus nantinya. Inilah iman kami ya Tuhan, biarlah kami tetap merendahkan hati kami, merebahkan lutut kami, seraya bersyukur padamu, berterima kasih atas pengorbanan yang Engkau berikan di dalam hidup-Mu sebagai manusia demi dosa-dosa kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Allah di dalam keselamatan yang Engkau telah janjikan itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bagaimana adik-adik menikmati firman Tuhan? Camkan itu dalam hati kita, bahwa pengorbanan Yesus teramat besar buat semua orang. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita memuji Tuhan, tanda paku di kaki dan tangan. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima guna mereka yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi adik-adik ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima guna mereka yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan terbaik. Tuhan sudah menyelamatkan kita mengucap syukur melalui apa yang kita berikan. Berikanlah yang terbaik. Adik-adik kalau mau memberikan persembahan, titip kepada papa atau mama kalian. Nah, berikut ya, abang cantumin 2 nomor rekening. Satu dari GKPI Jelambar, yang ini dari buat anak-anak sekolah minggu GKPI Raja Wali. Sambil memberikan persembahan, kita dihantarkan oleh pujian berikut ini. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku,
Adik-adik sekalian, marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kami tak henti-hentinya bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhusus melalui orang tua kami yang Kau berikan rezeki, sehingga Tuhan itu dapat memelihara kehidupan kami. Terima kasih kami ucapkan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Adapun yang kami serahkan pada saat ini Tuhan, persembahan ini merupakan yang berasal daripada-Mu. Berkatilah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi tanda untuk perkembangan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami sangat bersyukur oleh karena berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati adik-adik sekolah minggu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik di rumah, COVID-19 masih ada. Adik-adik harus terus, abang tidak bosan-bosannya dan tidak lelah untuk mengingatkan adik-adik untuk menegakkan protokol kesehatan 3M. Apa saja? Yang pertama, memakai masker. Nah, ini abang contohin ya, memakai masker. Menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan. Kalau adik-adik tidak ada aliran air mengalir, adik-adik bisa memakai hand sanitizer. Seperti ini ya adik-adik ya. Semprotkan ke tangan adik-adik. Usapkan ke seluruh tangan. Boleh ke pergelangan, boleh. Dan yang ketiga adik-adik adalah menjaga jarak. Jangan terlalu berdekatan ya, paling tidak 2 meter. Itu saja adik-adik, selamat hidup sehat dan pasti terhindar dari ganasnya virus COVID-19. Adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.